wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif aseksual dan perkembangbiakan generatif seksual. Cara perkembangbiakan dengan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan generatif akan terjadi proses penyerbukan dan pembuahan serta penyebaran biji. Penyerbukan pada perkembangbiakan generatif dapat dibantu oleh angin, hewan, dan manusia. Pada manusia, vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Perkembang vegetatif alami ini terjadi secara alami oleh tumbuhan itu sendiri untuk kelangsungan spesies hidupnya. Jenis vegetatif alami antara lain yaitu tunas, umbi, stoil, rizoma, dan pembelahan diri. Sedangkan perkembangan vegetatif buatan terjadi karena metode yang dikembangkan oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan sengaja dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak. Sifatnya unggul dan berkualitas, biasanya seperti pada kebun tebu. Batang tebu dipotong ruas-ruasnya kemudian ditanam di tanah. Proses penyerbukan atau polinasi. Proses ini terjadi saat serbuk sari menempel pada putik yang kemudian akan menghasilkan bakal buah. Penyerbukan bisa terjadi dengan bantuan dari alam sekitar serta hewan kecil. Berikut ini adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. 1. Penyerbukan bantuan angin atau anemogami. Kedua, penyerbukan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan bantuan manusia atau antropogami. 1. Penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga. Kedua, penyerbukan silang terjadi pada hanya bunga sejenis, beda tumbuhan. 3. Penyerbukan bastar terjadi pada bunga dan tumbuhan yang berlainan. Proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di dalam setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Tumbuhan Angiospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobiluus atau ranjung. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Contoh tanaman Gymnospermae atau pohon pinus, pohon ginkgo, dan pakis haji. Tumbuhan Strobiluus ini dapat terletak pada satu pohon maupun terpisah di pohon yang berbeda. Di dalam Strobiluus jantan terdapat Microsporidium yang mengandung sel induk Microspora yang akan menghasilkan mikrospora melalui pembelahan meiosis. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dapat berreproduksi secara seksual dan seksual. Reproduksi aseksual dapat dilakukan dengan pembagian cara, misalnya melalui pembentukan tunas, penyebaran spora, dan fragmentasi. Fase vegetatif dikenal sebagai generasi
sporofil, yaitu fase yang menghasilkan spora. Sebaliknya, menghasilkan sel kelamin atau gamet. Pada generasi gametofit terbentuk gamet jantan dan gamet betina. Jika terjadi pembuahan dari kedua macam gamet tersebut, maka selanjutnya sporofil melalui sporogamium akan menghasilkan membentuk protonema, kemudian berkembang menjadi lumut dewasa. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Berkembangnya ilmu pengetahuan membuat para ahli menciptakan berbagai macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan yang memiliki banyak keunggulan demi kesejahteraan manusia. A. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dari mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. B. Vertikultur. Vertikultur adalah metode penanaman tanaman dengan membuat instalasi vertikal dewasa bertingkat. Tujuannya adalah untuk meningkatkannya jumlah tanaman. C. Kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman merupakan metode budidaya tanaman dengan cara mengambil berupa sel atau jaringan untuk ditumbuhkan dengan dalam media eksplan. Perkembangbiakan hewan generatif. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan. Melalui proses perkawinan oleh terjadinya akan proses fertilisasi, yaitu peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Ovipar adalah cara berkembang biak hewan dengan mengeluarkan telur yang berasal dari dalam tubuhnya. Cara melahirkan. Vivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara melahirkan anak setelah mengalami masa kehamilan. Hal ini terjadi karena sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina, sehingga mengakibatkan terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar seperti kucing, anjing, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Cara bertelur dan melahirkan ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak ovovivipar terjadi dengan cara hewan yang menghasilkan telur terlebih dahulu. Lalu telur tersebut disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Individu yang telah menetas akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar seperti ikan hiu, ikan tari, kuda laut, dan lain-lain. Terima kasih, itulah presentasi saya tentang pengetahuan perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Maaf bila saya ada kesalahan kata. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.